Tapi kadang-kadang apa yang Tengku Kasim ucapkan itu justru melampaui teori-teori akademisi di kampus dan sangat berani. Jadi begini Pak, kalau kita bicara itu karena apa ya? Memang yang sudah tertulis, yang sudah ada, cuman kita membaca saja. Bagaimana Tengku Kasim melihat situasi dan kondisi Aceh hari ini? Orang Aceh secara apanya, kalau masalah politik sekarang sudah kurang apa ya? Kurang percaya lagi kan? Baik ke pemerintah maupun ke DPR. Ya siapa saja. Ulama saja sudah krisis kepercayaan orang sekarang. Jadi mau bilang apa lagi? Kenapa itu terjadi? Itu karena selalu orang Aceh kecewa. Kalau kita pikir Pak, kemarin itu perjuangan yang paling besar kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat Sisi Lain, di tengah branding dan framing tentang berbagai informasi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, hadirnya para juru bicara alternatif justru akan memberi tempat di sisi masyarakat. Ada kebosanan, ada kejenuhan ketika pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memberikan kontribusi informasi satu arah. Realitas inilah yang direkam oleh Tengku Kasim melalui narasi-narasi yang begitu teratur, begitu mendalam, mampu menyentuh akar rumput di Aceh. Sehingga siapa sangka hari ini Tengku Kasim menjadi buah bibir. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kritik-kritik sosial yang dilontarkan Tengku Kasim dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hari ke hari yang lain? Hari ini kami juga mengundang Tengku Kasim untuk membincangkan masalah ini. Assalamualaikum Tengku Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Tengku Kasim saja. Iya boleh. Tengku, sejak kapan Tengku menggeluti profesi sebagai penjual obat? Tahun 1975 Pak. 75, Ya. Sudah sangat lama Tengku. Ya, 46 tahun kurang lebih. Itu obat apa yang Tengku perdagangkan? Kalau sekarang cuma obat-obat tradisional Pak. Obat tradisional. Sikapnya itu jamu biasa. Jamu-jamu biasa. Untuk angin. Ya, tapi itu sepertinya tidak menjadi fokus. Dari beberapa rekaman video YouTube yang kami lihat, justru ketertarikan Tengku Kasim itu bukan pada ramuan obatnya, tapi pada narasi yang Tengku ucapkan. Ya, itu melalui bacaan atau melalui apa sehingga Tengku bisa begitu teratur mengungkapkannya? Yang sebenarnya kalau definisi kita sebagai penjualan obat, kita harus mencari suatu bahan baik pun berbicara ataupun bahan yang lainnya, yang tujuan pokok pada pertama dulu kita menarik peminatnya. Jadi kalau kita berbicara sekarang masalah agama sedikit politik ke dalamnya, itulah yang sedang disenangi oleh masyarakat. Oh, jadi tergantung pasar juga. Iya, selain obat, konsumsi komunikasi juga tergantung pasar. Iya. Jadi dalam pembicaraan kita itu kita bicara dengan masalah agama, ya ilmu itu memang sedikit kita miliki karena di pelajaran masa-masa kecil kan begitu Pak. Iya. Kalau perjalanan politik itu ditentukan oleh masa dan keadaannya. Masa dan keadaan. Nah, kalau masa sekarang ya ini politiknya. Jadi masa dulu lain lagi kan begitu. Jadi pembicaraan ini kita boleh kita bilang kita baca yang pada prinsipnya belajar. Belajar nggak tentu di buku, di lokal sekolah kan. Jadi alam ini tempat belajar juga kita.
Tapi kadang-kadang apa yang Tengku Kasim ucapkan itu justru melampaui teori-teori akademisi di kampus dan sangat berani. Gitu. Jadi begini Pak, kalau kita bicara itu karena apa ya? Memang yang sudah tertulis, yang sudah ada, cuman kita membaca saja. Keberanian sedikit itu karena dari kita baca. Jadi apa yang terjadi sekarang, yang dialami oleh masyarakat Aceh, kita karena orang Aceh juga Pak, jadi terasa. Jadi rasa itu tidak bisa bohong dia. Rasa tidak bisa bohong. Kalau di Nabi kan ada Rasul tidak bisa dusta. Jadi manusia tidak boleh bohong dan tidak bisa bohong. Yang bohong bukan rasa. Yang bohong mulut, kaki dan tangan itu juga berbohong. Tapi kalau rasa tidak boleh, tidak bisa berbohong dia. Ya, ini ada beberapa cuplikan yang kami coba ambil di YouTube mengenai rekaman dari Tengku Kasim. Ini misalnya salah satu contoh. Bukan. Yang kejit maka menyemenan urang kaya aja ke Bekasi le Tuhan. Urang kaya, urang hingaji ke pemulia, menyokaya nyo Aceh heli kafe kaya. Beliau kapai dua boh pemerdeka urang Aceh, pemerdeka Indonesia bangsa Aceh. Nya dino namung kedanyo di Jakarta bak pucuk tugumuna sumbangan urang Aceh ke Jakarta. Ipasolam sejarahan merdeka Indonesia menyokan Aceh beliau kapai dua boh. Dan total kemah tunggu nyo sejarah tercatat. Urang Aceh terkaya di Indonesia. Urangnya insya Allah manusia termiskin di Sumatera, nomor 2 bangsa Aceh. Yang Allah bekerja akan katanya. Yang keji udah dekat yang saya menghura-hura Aceh tersuk lidah dah babah keun ke Jawa apa jauh teh. Ya, ini seperti ada kritik-kritik sosial dari Tengku Kasim ya. Zaman Jawa Pajo Gute, kemudian termiskin di Sumatera. Apa yang menginspirasi Tengku Kasim sehingga kritik membicarakan itu Pak? Untuk kita semua, untuk kita semua orang Aceh, dalam tanda kutip kita jangan sombong. Tuhan bisa berbuat sesuka hatinya, bisa memiskinkan orang kaya, bisa mengkayakan orang miskin, bisa mengangkat derajat seorang manusia, bisa merendahkannya berdasarkan kulit berdasarkan Al-Quran. Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadika khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan itulah yang kita berbicara ini, karena selalu kita kalau ada sombong perasaan seolah Tuhan tidak bisa memiskinkan manusia. Jadi itulah contoh diberikan. Jadi apa yang terjadi dalam alam untuk pelajaran bagi kita. Itu sebagai apa namanya yang saya bicarakan itu wawasan orang Aceh lebih berpikir karena kalau dulu kita kaya, sekarang kita miskin. Jangan salahkan orang lain, salah diri kita sendiri kan begitu. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang pengertiannya saya menghina orang Jawa atau itu tidak ada. Enggak ada. Ini artinya cermin ya untuk kita Aceh sendiri. Oke, lanjut. Tengku, letu ala kemah. Setelah perdamaian ering anggap di Helsinki Tengku, Aba pasa ipegah leu Jakarta urang Aceh lagi kebui pegah. Alhamdulillah hanai pegah lagi bui. Ni pegah lagi bui lang kedai bijade jali poh leu urang. Lagi kebui urang Aceh. Kebui hana pernah itu pudroi tega, menyo itu pudroi tega kebui hana itu bau dah. Oke. Urang Aceh lagi kebu ditusuk hidung. Memang itu kejadian hari ini. Memang kita rasakan, bahkan orang lain mungkin merasakan juga, cuman tidak apa namanya? Tidak membicarakan karena mungkin tidak ada pada tempat. Misalnya satu orang berbicara ini di simpang jalan, jadi anggap orang itu gila. Tapi kalau saya nggak ada anggap gila, karena kan ada pepatahnya tukang ikan put lalat bahasa Aceh, tukang obat berbicara. Kecek perempuan orang jual kain, yang jual mie peh belakang. Jadi itu yang kalau orang lain bicara mungkin dianggap gila, kalau saya tidak gila. Jadi dalam profesi jualan obat ini bisa kita sampaikan apa yang merasa benar. Gitu. Berarti seluruh Aceh Tengku Kasim sudah datang. Insya Allah. Sudah ya, sampai ke Singkil sampai ke apa namanya itu Sinabang ya, Sabang. Dan dari beberapa rekaman yang kami lihat, daya ingat Tengku Kasim masih kuat sekali. Insya Allah. Masih kuat sekali ya. Tengku Kasim lahir tanggal 30 Desember 1949
ayah dari 10 anak. Lahir di mana tuh? Di Samalanga, Pak. Di Tanjungan Samalanga. Oh, Samalanga, Desa Tanjungan. Ya. Berarti satu kampung sama Tengku Bulkaini. Iya, itu keponakan. Oh, keponakan. Satu main di Dayah, satu. Oke, gitu Pak. Lanjut kita dengarkan lagi. Ini enak kita bicara sama Tengku Kasim, kita bahas satu persatu. Pada saat peristiwa pemilu di Aceh, bahkan udah dipilih Prabowo karena pedah Jokowi PKI. Padahal keluar kemah politik berjalan hati-hati. Politik Quran ke lagu, firman ke lage, ayat ngami tabu, hadis ngan timipe, akhir masa matin taka tiramame, pacuri mekitab hadis ngan ayat Allah ke make. Nyo hati-hati saudara. Ini maknanya apa ini Tengku Kasim? Itu kalau makna dalam bahasa Indonesianya, kenapa orang tuh pilih Prabowo? Kan itu sumbernya pertama kan? Iya. Karena orang mengatakan Jokowi itu PKI, kan begitu. Iya. Orang Aceh tidak ada rasio kalau sudah mendengar itu semuanya, jadi tidak ada Filter. tidak filter untuk saringan tuh. Maksud apa dia bilang itu, tujuan apa? Jadi selalu saya sampaikan itu kepada orang supaya wawasannya ada kan begitu. Kita kan boleh bertabayun Pak, bertabayun untuk memikirkan, menghandle dulu apa yang ada ya, sambil kita buat filter kan begitu. Jangan cepat kita terima. Padahal selalu pepatah mengatakan yang manis jangan lekas ditelan, yang pahit jangan lekas dibuang. Tapi sifat orang kita sekarang tidak demikian lagi. Kayak orang jatuh di pokok kayu tanpa memikir apa-apa terus jatuh ke bawah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ambisius. Emosionalnya tinggi ya. Jadi dari situlah terjadi. Sedangkan ini kita bilang, kalau sudah politik berjalan, politik tidak ada kawan yang sejati, tidak ada musuh yang abadi, itu kan politik. Nah, jadi kita pandai-pandai bermain politik, pandai-pandai mengutibui. Kita mau bermain politik supaya jangan dimakan oleh politik, kan begitu. Jadi kalau orang besar dimakan politik wajar, karena dia kan ada kepentingannya. Kalau kita kepentingan apa? Nah, jadi kita harus mengerti politik supaya jangan termakan politik kita bagaimana. Apalagi sesama-sama Aceh. Tapi kemarin Pak Tengku Kasim bukan jurkam PA Jokowi kan? Bukan. Oh, bukan. Saya enggak. Jurkam PA pernah ya? Betul, pernah 49. 29 kemarin ya, 2009. Memang saya dari Banda Aceh saya ditunjukkan. Kemudian bergeser ke juru bicara PNA, pernah? Enggak. Oh, kampanye Irwandi tidak pernah. Cuma saya kampanye sudah mulai masa Soeharto sampai sekarang. Yang kampanye saya cuma hanya untuk PA. Untuk PA. Tapi terakhir Tengku Kasim mengkritik PA juga kan? Karena begini, kita bukan mengkritik. Kita bicara ini apa yang sudah tertulis dan apa adanya. Jadi kalau sudah kita sudah selalu mengatakan kepada ini batu. Ternyata orang udah percaya itu batu. Nyatanya sekarang bukan batu lagi, sudah tanah liat seperti batu. Ya kita bilang sama orang. Nah, jadi orang nggak prasangka buruk sama kita, bukan kita berbicara apa yang ada. Menangkap realitas sosial. Ya. Lanjut di. Rata-rata orang Madinah, pejabat makin lepe, makin mangap Madinah. Ada kaji ke pejabat kalau RP, makana RP karena PR, RP rupiah, PR perempuan. Gimana lah tuh dah ada bisa nunggu nunggu. Ya, ini RP nih. Karena pun banyak kita tengok. Kita kan memang tidak ke Jakarta, tidak kemana-mana. Cuman televisi kan selalu ada. Kita tengoklah orang-orang pejabat-pejabat, kadang oknum pejabatnya setelah korupsi, uang itu diberikan kepada artis, beli mobil dan sebagainya kan begitu. Nah, jadi yang kita lihat itulah yang kita bilang. Jadi supaya mungkin kan yang sudahlah, yang sudah bekerja mau kita bilang apa lagi. Mungkin saudara kita yang menjadi pejabat ke depan atau yang sekarang yang belum bekerja, mohon jangan dikerjakan karena sudah ada contoh. Itulah dulu yang kita bilang. Contoh juga di Aceh ada. Ada. Kan di mana saja ada, sama ya manusia ya. Tidak ada beda. Karena yang membedakan manusia itu cuma manusia sendiri. Tuhan tidak ada. Tuhan hanya satu, mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah hanya satu, tidak ada dua, hanya yang bertakwa. Yang membedakan manusia ini dia itu dia cuma manusia sendiri. Jadi kelas-kelas itu manusia yang menciptakan. Di mata Allah itu tidak sama. Apalagi kita anak Rasulullah saja, Tuan Fatimah pun Abu Dar bertanya kepada kuburan, tahu kau siapa ini? Abu Dar tanya sama kuburan, tidak tahu, ini anak Rasulullah Fatimah. Anak siapapun yang masuk kemari yang tidak benar, saya himpit antara rusuk kiri ke rusuk kanan. Berarti tidak ada beda. Kita beda, kita yang membedakan. Seolah kita orang yang paling suci, yang inilah yang selalu kita buat narasi kepada manusia untuk berpikir, jangan meremehkan orang lain.
Memang pejabat di Aceh merasa paling suci. Itulah, itu kalau merasa paling suci itu pribadi orang tuh menilai mungkin ya dia paling suci ya. Tapi kalau sudah namanya kita tidak ada yang paling suci selain maksum yaitu Muhammad, lain tidak ada. Cuman dari kesalahan-kesalahan yang orang lain misalnya, ya kita ambil contoh, jangan buat ikut. Kan pelajaran tuh tadi. Si A sudah ditangkap di sana, si D ditangkap, habis penangkapan diperiksa ternyata ada perempuan di dalamnya kasus itu kan. Kalau saudara kita ada pejabat yang lain, tolong jadi pelajaran. Jadi kalau tidak menjadi pelajaran, di mana juga mengambil pelajaran kalau tidak di situ. Bagaimana Tengku Kasim melihat situasi dan kondisi Aceh hari ini? Kalau sekarang secara masyarakat Aceh pada umumnya mengenai politik Aceh, menurut yang saya tinjau, saya kan bermain di akar rumput, Pak. Iya, di akar rumput. Tersentuh sekali. Yang pertama kita orang Aceh, yang kedua kita orang miskin, yang ketiga memang masuk ke rata pelosok ya. Orang Aceh secara kalau masalah politik sekarang sudah kurang kurang percaya. Kurang percaya lagi kan. Baik ke pemerintah maupun ke DPR. Ya, siapa saja kurang. Ulama sendiri sudah krisis kepercayaan orang sekarang. Jadi mau bilang apa lagi? Kenapa itu terjadi? Itu karena selalu orang Aceh kecewa. Kalau kita pikir Pak, kemarin itu perjuangan yang paling besar kan begitu. Begitu korban orang Aceh dan macam-macam perkosaan, pembunuhan, penghilangan nyawa dan sebagainya. Cacat enggak begitu besar Pak. Begitu besar pengorbanan orang Aceh sekarang kan. Sampai tercatat itu istilahnya kekejaman DOM terjadi di Aceh itu kan pengorbanan juga ya. Kedua belah pihak juga 11 itu kan pengorbanan. Kemudian setelah terjadi itu, apapun tidak ada orang Aceh yang bisa memetik dari situ kan. Jadi kecewa itulah sebabnya. Jadi karena udahlah, pikir apa lagi kan begitu ceritanya kan. Udah pasrah aja lah, lantak lah situ bahasa kasarnya kan. Gak open lagi orang sekarang. Kepercayaan begitu juga. Karena semua ayat, semua hadis, semua agama, semua itu kan. Ternyata agama, hadis, Quran ya. Itulah sifat manusia itu tadi. Karena tidak menghargai, padahal sedikit pengorbanan orang harus kita hargai begitu. Dan penghargaan itu bukan senilai 10 kg emas, enggak. Penilaian harga itu bukan pada bukan pada benda yang banyak atau catatan yang tertulis, enggak. Penghargaan itu hanya sekedar minum kopi 1 cangkir, mungkin nilainya itu sama dengan 1 juta duitnya dikasih, kan begitu. Saya dengan Bapak kenal baik, satu perjuangan, satu ini, satu itu. Saya pun tidak mengharap duit Bapak kasih ke saya, tapi secara menghargai kawan teman satu sama lain. Apa kabar? Selamat, sehat. Yuk minum-minum, kita sudah lama nggak jumpa. Yang kita minum cuman kopi 1 gelas kok. Kue 1 potong itu, tapi penilaiannya besar kan. Inilah yang tidak ada pada orang Aceh. Maka orang Aceh kan merasa hampa begitu hidup begitu. Dulu awak Tanyo, sekarang awak kamu. Nah, kan nampak lebar pisah kan? Padahal tidak bisa kita pisah. Itulah mungkin ya, bukan tidak semuanya ya. Itu menurut level pendidikan orang yang berbicara itu kan. Jadi itulah, padahal pembicaraan begitu. Ada yang menyebut situasi dan kondisi Aceh hari ini ada pengaruh Jakarta. Tapi juga ada persoalan di internal orang Aceh sendiri. Itu sudah jelas. Kalau sudah kita bicara politik, Pak. Kita politiknya di Jakarta. Ya, tidak bisa kita nafikan kan gitu. Sama-sama kita orang itu pun harus memakai kekuatan, alat berpikir semuanya untuk mencapai tujuan politik orang itu. Kita juga jangan lengah. Itu lawan politik. Bahasa Acehnya bak musuh baik laki bantu, bak madu baik laki penawa. Sudah kita politik dengan Jakarta. Secara politik ini Pak, secara agama enggak ya. Secara politik kita bermusuhan, berseberangan dengan Jakarta. Kita jangan lengah. Orang itu memujuk ini itu ke kita, tujuan supaya tercapai cita-cita. Kita juga demikian. Kan maka selalu saya bilang, kalau untuk belajar politik, coba kita kutip sepatah kata orang Padang. Orang Padang itu sampai berbalik hujan ke langit, anaknya merantau dari kecil sampai tua, orang kecil sampai tua, semboyan itu semua orang Padang tahu. Itulah jembatan ataupun penyelamatan orang itu kemana-mana pergi kan selamat. Apa kata orang itu, kalau kongsi boleh bagi samo lebih ke ambo sekete, terjepit ambo boleh di ate, terkurung ambo boleh di luar, yu nan diurang lalu nan di awak, telunjuk lurus ke lagi bekain. Itu politik itu. Munafik dalam agama.
dalam agama munafik, karena agama kulil haq walau kana muran, berbicara benar walau itu pahit. Tapi politik boleh kita pakai. Kan poli ini kan poligami kan gitu Pak. Politik, pol taktik untuk mencari jalan kan begitu. Nah, jadi tidak bisa salah, itu hak orang itu. Tapi hak kita sekarang, maka kita lengah, entah bodoh, entah nggak tahu menahu, itu nggak tahu saya. Iya. Masih ada? Coba diputar lagi. Kalau dia dukungnya berusaha Jalan Gubernur Aceh, Zeni Abdullah Gang Jalan Gubernur, Karya Saman Gang Jalan Gubernur, Irwan Yusuf Gang Jalan Gubernur, Muzakir Manah Gang Jalan Gubernur. Dalam perjuangan dia pegah bagadanya, BMGT bagari perjuangan. Dia nggak gede itu semua nak dukung. Ini yang berbahaya. Yang kedua maka tuan pegah saudara-saudara, ku adik lelaki mah menyamanan Acehnya payah kembali kepada dasar wabah fil bakan, letak benda pada tempat, serah sesuatu pada ahli, kalau tidak kehancuran akan tiba. Ini gimana Tengku Kasim? Inilah kembali itu bicara kalau dulu begini sekarang begini kan gitu. Sebenarnya yang menghancurkan orang Aceh ya orang Aceh sendiri, kan? Ya maksud kita bilang dulu kita berjuangan bersama, bersama, beginilah genggaman begini bersama. Jadi sekarang masyarakat Aceh kan masyarakat percaya. Jadi setelah damai Aceh orang itu kan kita tengok ini yang kita bicarakan. Ya memang yang sudah orang itu buat hanya kita membicarakan saja, sudah ada, tidak usah kita belajar lagi, memang sudah ada pelajaran di situ. Jadi itulah. Padahal dulu perjuangan kita harus bersatu melawan RI ini dan itu. Ternyata setelah berjalan semuanya bagus, kita sendiri yang membuat pecah belah umat orang Aceh sendiri. Padahal Nabi mengatakan ibda binafsika summa biman takulu. Sebelum kita suruh orang, kerjakanlah kita lebih dahulu. Jadi bertemulah dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itulah contoh barang. Kita dulu sudah kita ajak masyarakat Aceh untuk bersatu. Kenapa sekarang kita yang bertengkar? Coba. Jadi ini siapa yang salah? Kalau ini kalau ada orang yang mengatakan orang yang tidak bisa. Jadi kita harus kaji ke diri, harus mengaku. Jadi kalau kita selalu mengaku kesalahan, pasti kita bisa berbuat introspeksi diri. Iya, lebih bisa berbuat baik ke depan. Tapi kalau tidak mengaku bersalah, kapan kita berbuat kebaikan, memperbaiki diri? Kalau tidak mengaku salah, apa yang diperbuat? Akan gitu tidak salah dengan Allah kita mengaku kesalahan. Allah pun menerima taubat, apalagi masyarakat Aceh sendiri kan. Itu Tengku di mana waktu itu? Tengku lokasinya di mana? Itu kalau istilah itu di apa namanya? Di Lamtemen, Pak. Lamtemen. Tahun berapa ini? Enggak, baru kemarin nih, Pak. Oh, baru kemarin. Iya. Saya rasa ya di Lamtemen. Ya, Lamtemen. Lamtemen. Iya. Masih ada? Lelaki mah saudaranya gede sapu aneh undang-undang pemilu nomor 11 tahun 2006 undang-undang nomor 11 tahun 2006 pemilu Aceh anak pada ini. Tapi ternyata tidak jadi. Alasan bermacam cara. Ikam sekolah politik ija lelaki mah ikanya mau politik lagi buru lari nggak lu merahu baflu-blu. Yang kedua maka lu pegah hilung Acehnya juga baurun sareng. Besalah saudara, baik mau pakai sesama Islam di Aceh. Apakah hari ini Aceh berada di tangan orang yang tidak cerong atau tidak pintar? Kalau kita nilai mungkin ya penilaian itu tidak pun pintar kita, ada orang lain yang pintar. Misalnya kita bilang ada orang yang tidak pintar, tapi ada yang pintar. Sekarang yang kita harapkan orang Aceh kerjasama dengan kepentingan untuk kepentingan bangsa Aceh sendiri. Memang tidak ada kerjasama. Memang orang Aceh tidak kompak. Ada nampaknya ya tidak. Realita tidak ada kita tengok ya. Tapi kalau ada kompak harus ada apapun dia, siapapun dia. Kalau kita masalah bicara partai politik apapun dia, partai politik apapun dia. Coba kita tengok Jakarta. Jakarta kok bisa berhantam waktu berpemilu, berhantam waktu ini itu, tapi dia tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berpisah tapi bersatu.
kesatuan sila ketiga kesatuan Indonesia, Jawa, Bali, Maluku, Aceh dan Madura, Kalimantan dan Irian satu bangsa, Batak, Padang, Deli Serdang sama juga. Mari sekejap kita melihat lambang Garuda. Dia berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika, bertautan dengan Hari Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Banyak pun partai politik tujuan semuanya untuk mencapai MOU kesepakatan Helsinki. Kalau ini kan bagus, duduk bersama walaupun di depan masyarakat kita bertekak, tapi di dalam ruangan dan tempat yang lain kita harus fokus. Tapi di DPR sendiri berapa? Itulah yang kita bilang kan. Nah, mungkin itulah yang kita bilang. Inilah contoh-contoh yang tidak baik. Maka apa yang sudah terjadi yang selalu saya bilang ya sudahlah. Tapi ke depan coba perbaiki. Nah, sudah itu insya Allah belum terlambat kalau itu orang itu mau kan. Ulama ada di Aceh, cendik. Orang pintar banyak di Aceh, Pak. Orang pintar banyak di Aceh. Cuman karena begini, mungkin selalu kita ini kan yang ada istilah kita bilang kalau ada wewenang dari kita misalnya, yang selalu manusia yang gagal tidak mengaku orang lain pintar dan tidak mengaku dia itu bodoh. Orang pintar dia tidak mengaku, orang lain pintar dia mengaku, bodoh dia pun dia tidak tahu dia. Ini bagaimana kita berbuat? Karena manusia semua tidak sempurna, tidak ada yang sempurna manusia, Pak. Walaupun siapa yang pintar di Jakarta, tidak sempurna juga kan. Orang di sekolah saja pun sudah diberikan guru matematik, guru ini biologi dan sebagainya. Kenapa tidak satu guru aja? Kalau memang di situ lahir kepintaran masing-masing orang kan. Jadi yang penting kerjasama untuk demi kepentingan Aceh. Dari sekian banyak pernyataan Tengku Kasim melalui dari satu tempat ke tempat lain, ada nggak ancaman yang Tengku Kasim hadapi? Insya Allah tidak. Nggak ada. Baik dari kelompok tertentu nggak ada. Ya, karena inilah saya ambil keputusan saya sendiri, Pak. Yang mendengar pembicaraan saya ini, alhamdulillah menerima kebaikan kan gitu. Cuman mungkin cara berbuat belum bisa dapat jalan. Mungkin itu kan. Karena yang tujuan saya pun Allah Maha tahu. Tidak saya menyerang Bapak, tidak menyerang si A dan si B. Yang saya bicarakan ini untuk kepentingan Aceh demi Allah. Tidak kepentingan lain saya. Karena kita senang sekali kita lihat orang kita senang Ini apalagi sekarang ekonomi Aceh. Coba Bapak tengok sedikit mana. Banda Aceh sih kita rasakan kan. Nah, ini yang coba semua dulu kayak mana jaya kita masih muda, saya dulu kan masih banyak duit di Aceh, senang kan. Sekarang kenapa begini? Inilah yang kita harapkan satu, tidak ada yang lain. Jadi ulama pun saya harapkan untuk bersatu, intelektual pun saya harus perjuangan kata lain pun untuk bersatu semua. Demi jangan egois, demi kepentingan Aceh. Inilah yang entah bisa ada pandang atau nggak tahu kita urusan Allah. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini ada nggak partai politik yang ngajak Tengku Kasim untuk bergabung? Banyak ya? Kalau bergabung bagaimana, Pak? Menjadi caleg? Oh tidak. Dan saya pun mudah-mudahan ya tidak berpikir ke situ, Pak. Karena kita kan begini, kemampuan, kayak saya bilang. Misalnya Habibie kasih pesawat untuk saya satu, bikin jualan obat. Lebih senang saya Bapak kasih kereta daripada pesawat. Itu bukan hak saya tuh. Walaupun lebih istimewa ya. Jadi hak kita kalau sudah begitu pemikiran manusia, saya rasa semua bagus. Tapi kemampuan Tengku Kasim udah melebihi di atas rata-rata. Itu begini, Pak. Kemampuan itu yang sudah tertulis. Mungkin yang sudah tertulis kita baca orang ada sekolah kok. Jadi kecuali kan ya kan ada tertulis kita baca saja. Cuma karena ada sekolah kebetulan. Kalau buta huruf mungkin saya tidak bisa. Bukan barang langka itu, barang ada kan. Cuman ada orang yang tahu kan gitu. Kita ingatkan. Tengku Kasim pernah menjadi santri juga ya? Kalau dulu waktu kecil, waktu sekolah dulu kan, sekolah saya pun sekolah santri juga, Pak. Di Semalanga? SRI sekolah rendah Islam. Kemudian pelajaran itu banyak agama kan begitu. Sekarang dan itu sore hari ada sekolah agama khusus yang dibuat oleh tuan guru kan, almarhum Tengku Badruddin, saudara juga di Semalanga juga. Jadi sangat menguasai ya Tengku Kasim. Saya pun terkenal ini, Pak, begini kan, saya Semalanga. Kalau bicara Tengku Kasim Semalanga, Banda Aceh Darussalam. Jadi yang orang berilmu sedikit orang Banda Aceh, banyak di luar. Jadi Semalanga juga begitu. Samalanga, nama Samalanga terharu. Jadi karena saya Samalanga, ya terbawa saya ke dalamnya kan. Dan banyak tokoh Samalanga. Iya, banyak tokoh santri dan sebagainya kan. Ada Humam Hamid, Farhan Hamid, itu kan tokoh-tokoh Samalanga. Iya, ada Teguh Rifki Harsha. Iya, banyak ya. Banyak ada Panglima Hamzah dulu orang Samalanga juga kan gitu. Juga. Jadi rasa bangga juga. Inilah Aceh yang kita maksud juga kan. Coba kalau kita
kita Aceh bangkit sekali, martabat, marwah semua masih ada kan. Cuman kita sini sayang orang Aceh sekarang. Apa kira-kira harapan Tengku Kasim terhadap situasi dan kondisi Aceh hari ini dan ke depan? Yang pertama, hakikatnya harapan saya Aceh, Nanggro Aceh Darussalam ini semoga sukses, bahagia, sejahtera, kemakmuran terjadi. Ini harapan yang pertama saya nih. Jadi yang harapan kedua saya untuk mencapaikan yang pertama, yang kedua harus dibentuk. Bentukan yang kedua itulah yang kita bilang tadi, Pak. Kerjasama semua elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama. Masalah berpolitik, politiklah entah 10-11 partai silakan, tidak apa-apa. Tapi kan di dalamnya itu harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berpisah tapi bersatu. Bersatu apa? Bersatu untuk mensejarahkan bangsa Aceh sendiri yang sudah cukup banyak korban. Kasihan kita, Pak. Di Jakarta selalu saya bilang, bapak dan ibunya meninggal korban COVID, anak disekolahkan dari SD sampai ke fakultas. Ini perjanjian pemerintah di Jawa semua sana. Coba kita di Aceh, korban nyawa, korban semuanya, ayahnya tidak tahu di mana, tapi anaknya terbengkalai. Apakah tidak tersentuh ini manusia? Coba kita harap bangkit rasa. Kalau rasa itu yang kita rasakan, bagaimana? Nah, disinilah lahir kesatuan, al-Islamu kal jasadin wahid. Islam ibarat tubuh yang satu. Nah, dulu kenapa Tengku Kasim bersedia menjadi juru bicara? Juru kampanye PA waktu itu kan? Jadi sudah jelas kita tengok simbol-simbol di Aceh, keinginan orang Aceh semuanya kan? Sudah jelas kita lihat, sudah jelas kita dengar. Jadi kalau tidak kita masuk ke dalam apa yang mampu kita kan, berarti kita tidak cinta kepada Aceh kan. Nah, jadi itulah termotivasi kita untuk ke sana kan begitu. Jadi sekarang sudah kita tengok begini, jadi kita tidak menyalahkan juga. Mungkin apapun yang kita ajarkan kembali kita kepada dasar. Dasar apa? La tataharaku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah kecuali izin Allah. Kita ini sebab, misalnya sebab COVID nih kita bilang salah Cina kan gitu, orang bilang Cina salah. Nggak Cina yang salah, Pak. Karena Tuhan mengatakan dalam satu ayat, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada kena musibah di satu daerah. Wala fi anfusikum, atau atas diri manusia sekalipun. Illa fi kitab, kecuali tertulis di kitab azali. Sudah di sana. Jadi COVID ini sudah sekian lama di sana tertulis. Di mana? Masa Allah menyatakan iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sudah ada di sana. Kenapa lahir di Cina? Kabar lahir sekarang. Al-Quran saja Allah turunkan mempunyai asbabun nuzul, punya sebab. Kullu syai'in sababa, disebabkan saja di sana. Tapi kita akui itu urusan Allah. Setelah kita akui itu, kedua kita terima, tidak ada bermusuhan di dalamnya. Kan? Juga Tuhan, Bapak membuat buruk kepada saya tanpa penggerak Allah bisa Bapak berbuat buruk? Kan tidak bisa. Kudrah, iradah, ilmu, ini kita beriman ya Pak. Kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar Tuhan punya. Bisa bergerak karena kudrah Tuhan, bisa bermaksud karena iradah Tuhan, bisa melihat Bapak saya karena basar Tuhan, bisa mendengar Bapak karena sama Tuhan, bisa berbicara ini karena kalam Tuhan, berilmu saya karena ilmu, tahu karena ilmu Tuhan, hidup dengan hayat Tuhan. Jadi kalau kita sudah kembali ke sana, tidak ada yang disalahkan, hanya tarik kepada diri, introspeksi diri sendiri kan. Nah, jadi itu COVID jadi bermasalah juga. Yang beginilah, begitulah. Kenapa kita siap? Sudah itulah kan istilahnya kita. Jangan bermusuhan. Orang itu cari kaya, carilah kaya di sana. Ya, apa kritik Tengku Kasim terhadap eksekutif dan legislatif Aceh hari ini? Kalau tadi harapan, sekarang kritik Tengku Kasim. Kalau kritik saya kepada eksekutif dan legislatif, mohon saya harapkan, mohon eksekutif bekerja semaksimal sesuai dengan peraturan. Karena rakyat tidak mengharap uang gubernur, uang DPR, uang bupati. Rakyat mengharap hak dia sampai kepada dia. Ini kritik saya kepada DPR, eksekutif dan legislatif. Yang apa telah ada hak rakyat, dia kan punya peraturan perundang-undangan. Nah, jadi misalnya rumah doa fakir, misalnya apa saja sifat sosial lah dan sebagainya harus sampai kepada rakyat. Dan anak yatim, fakir miskin. Kan ada undang-undang sendiri. Kalau diberikan kepada anak miskin bukan uang gubernur, maaf cakap, uang eksekutif, bukan uang legislatif. Undang-undang Dasar 45 pasal 34, anak yatim piatu dibantu oleh negara. Kan begitu. Dia kan punya anggaran sendiri, Pak. Dana sosialnya di sana keluar kan begitu. Jadi inilah yang kita harapkan.
sampai ke sana. Sedikit boleh orang itu makan gajinya sendiri, tapi orang itu bisa aman dengan Allah. Orang lain begitu juga. Untuk apa kita banyak duit misalnya berhadapan Allah? Matikan semua, mati semua Pak. Mati semua. Itulah kritik saya kepada saudara-saudara kita yang ada. Mohonlah, karena rakyat sekarang sengsara sekali di Aceh, ya. Jadi sesuai dengan jalur dan peraturan tersendiri. Baik Tengku Kasim, sebenarnya saya ingin gali lebih dalam, cuma karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang Tengku Kasim sampaikan, yang kita bicarakan ini dapat ditangkap dengan baik oleh masyarakat, bahwa di balik mudah-mudahan di balik kesengsaraan yang kita alami sekarang ini akan ada keadaan yang akan lebih baik, baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami berharap Tengku Kasim jangan pernah berhenti untuk terus bernarasi, memberikan kritik-kritik terhadap pemimpin bangsa ini dan Aceh ini. Alhamdulillah. Sahabat Sisi Lain, itu tadi pembicaraan kami bersama Tengku Kasim. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini Anda dapat menangkap dengan baik, bahwa tidak ada maksud Tengku Kasim untuk menghujat ataupun mengkritik. Sebagai warga negara, beliau adalah mempunyai hak yang sama untuk berbicara terhadap keadaan dan situasi Aceh hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.